Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, keadaannya sudah hijau royo-royo di pagi hari ini. Semoga keadaan hijau seperti ini selalu bertahan sampai nanti. Amin. Mantap jiwa ya. Dan harapan terbesar kita adalah ketika memasuki tahun baru nanti teman-teman ya, semoga saja di tahun 2023 nanti tidak mengulang sejarah di tahun 2022 di mana keadaan di 2022 memang itu adalah dimana mental kita diuji ya kan, kesabaran kita diuji dan market semakin rancu di tahun 2022. Dan semoga saja menginjak tahun 2023 keadaan market sudah mulai membaik. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semoga saja resesi ya segera selesai gitu. Semoga 2023 yang dikatakan puncak resesi semoga nggak terjadi. Amin. Oke. Nah, di kesempatan pagi hari ini teman-teman, ternyata ada sedikit bad news ya, ada sedikit bad news tentang Lunch. Meskipun harga daripada Lunch ini mengalami kenaikan 0,67% per video ini dibuat. Cuman teman-teman di sini ya, karena beberapa hari yang lalu ya kan ini dengan Binance ini agak sedikit tenang ya kan, sudah mulai sedikit tenang karena Binance ini mengurangi burn 50%-nya ya kan sampai 3 bulan ke depan gitu teman-teman ya. Berita itu sudah sedikit tenang dan ternyata ya ketenangan setelah ada isu dari Binance tersebut dipicu lagi dengan keadaan yang kurang enak lagi ya teman-teman. Ini ya kayak ginilah Lunch teman-teman, kita bahas teman-teman ya, tapi teman-teman tetap nikmati aja prosesnya. Oke, langsung kita bahas teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama ya di sini breaking news KuCoin on the ledge ya, atau on the ledge ya. Intinya dia memberhentikan itu 48 billion Lunch, what you doing ever ya. Jadi apa yang kamu lakukan daerah, jangan takut orang. Nah, jadi di sini fakta ya teman-teman, sesuai data. Nanti kita lihat dari data stakingnya gitu ya, biar kita nggak rancu berpikirnya bahwasanya dari sini ya. Kalau kita lihat dari KuCoin ini mencabut stakingnya sebesar 48 miliar Lunch. Oke, 48 miliar Lunch. Ini membuat kepanikan juga di Twitter ya, karena di Twitter sangat ramai sekali ya memperbincangkan masalah ini gitu teman-teman. Kenapa KuCoin melakukan hal ini gitu? Dia mencabut 48 miliar Lunch yang di stakingnya gitu. Oke. Nah, apa iya Bang bener dicabut seperti itu? Oke, kita lihat datanya teman-teman. Kita lihat datanya ya, biar kita nggak bertanya-tanya gitu. Nah, dan ini adalah data di mana ada penurunan yang cukup signifikan ya untuk rasio stakingnya teman-teman, di mana di sini kalian bisa melihat yang dipertaruhkan turun gitu teman-teman. Tadi hampir menyentuh ke 100 miliar ya kalau nggak salah teman-teman, hampir 100 miliar, 1 triliun, hampir menyentuh ke 1 triliun 900 sekian miliar gitu teman-teman untuk aset yang di staking. Dan perbandingan atau rasio persenanya teman-teman juga turun, yang tadinya di area 13% sekian sekarang di area 12% 45 ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah tiang penurunan yang cukup signifikan untuk Lunch gitu, dan di sini menimbulkan kepanikan juga ya. Apakah KuCoin ini akan menjual 48 miliar Lunch-nya mereka dengan mencabut stakingnya gitu ya. Jadi banyak berpikiran seperti itulah ya. Intinya ya itu hal wajar teman-teman, karena apa? Terjadi kepanikan jika KuCoin ini menjual sebesar 48 miliar Lunch, ya harga daripada Lunch ini akan drop semakin parah lagi. Dan satu hal lagi teman-teman yang perlu kita lihat, inilah yang sebenarnya membuat Cheng Peng Zhu ini agak kecewa dengan Lunch. Saya kira seperti itu, hingga akhirnya dia mengurangi pajaknya gitu teman-teman. Salah satunya ini ya, karena kalau kita lihat sering sekali terjadi minting teman-teman. Minting ini ya 171 ini pada tanggal 16 Desember 171
juta launch di minting ya. Terus di sini ada lagi ya, dan di tanggal 23 Desember di sini ada 147,7 juta launch yang di minting teman-teman. Dan yang satu lagi adalah kemarin, di mana kemarin itu ada minting lagi sebesar 155,6 juta ya, 155,6 juta launch yang diminting gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat pembakaran yang terjadi itu nggak sebanyak itu gitu loh, nggak sebanyak yang ya, intinya kalian bisa lihat sendiri di layar monitor teman-teman ya. Inilah fakta yang ada di launch saat ini teman-teman. Maka dari itu Binance mencoba untuk menegur secara halus lah. Oke, saya kasih tenggang waktu 3 bulan untuk memperbaiki ini semua ya. Jika ini semua nggak bisa diperbaiki, maka saya akan mempertimbangkan lagi untuk ikut andil dalam pembakaran launch. Nah, kalau menurut saya pribadi, mempertimbangkan lagi itu adalah kepastian Binance akan mencabut pembakaran launch itu teman-teman, jika pada tim Luna Classic nggak mampu memperbaiki ini semua gitu teman-teman ya. Nah, semoga saja ini semua segera berakhir, karena apa, jaringan 11.111 itu teman-teman sudah dikatakan suara terbanyak memilih setuju gitu ya kan, dan itu untuk memerangi proposal 10983 di mana meminta minting 50% ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Pasti banyak pertanyaan seperti itu Bang ya, karena kemarin juga sempat banyak yang bertanya Bang, gimana kalau kita jual launch aja, karena apa, aku join ini on the ledge yaitu 48 miliar launch. Jika itu dijual di pasar pasti harganya ambruk gitu ya. Memang benar, jika itu dijual pasti harganya ambruk ya. Dan banyak sekali statement-statement dari teman-teman semua bahwasanya lebih baik jual aja lah, lebih baik ini aja lah ya. Dan satu pertanyaan dari saya teman-teman untuk orang yang mau ngejual launch ya, ketika kalian memang sudah untung ya nggak masalah kalian jual, tapi ketika kalian merasa rugi dana kalian sudah banyak yang minus di launch, ya saran dari saya hold aja teman-teman. Karena apa, saya yakin, saya ini menurut keyakinan saya pribadi loh ya, saya yakin gini teman-teman, launch ini nantinya ya, ketika keadaan market yang mulai membaik dan permintaan dari Changpeng Zhou ini bisa dipenuhi oleh orang-orang yang ada di belakang launch untuk menghentikan minting gitu teman-teman, meminta agar terjadi pembakaran 100%. Saya yakin harga daripada launch ini mampu naik gitu teman-teman, mampu naik ya. Apalagi kalau kita lihat ya, di sini pembakaran daripada launch setiap harinya ada, walaupun memang sangat turun drastis ya untuk tingkat pembakaran launch, tapi setidaknya masih ada aset yang dibakar gitu teman-teman. Oke. Dan kita lihat saja nanti permintaan daripada Binance dalam kurun waktu 3 bulan ini teman-teman, semoga saja mampu dipenuhi. Karena apa, jika tidak mampu dipenuhi ya 99,9% Binance akan cabut ikut andil membakar launch. Tapi Binance akan tetap ngehold launch ya, akan tetap ngehold launch. Total launch yang dipegang Binance itu pasti kalau menurut pandangan saya nggak akan dilepas teman-teman. Karena apa, Binance sudah minus banyak. Nah, jadi saran dari saya tetap hold ya, kalau menurut saya tetap hold teman-teman. Dan ketika kalian ada kenaikan dan cuan, jual dulu berapa persen, ambil cuan ya, turun bisa masuk lagi, naik bisa jual lagi, kurang lebih seperti itu. Dan saya kira launch ini masih ada masa depannya teman-teman ya, menurut saya pribadi. Walaupun memang banyak orang yang memprediksikan launch ini aset mati, tapi kalau menurut saya pribadi nggak ada salahnya gitu teman-teman kita beradu nasib di launch ya. Kalau menurut saya pribadi, di mana melihat antusias komunitas launch yang cukup kuat gitu teman-teman, saya yakin launch ini mampu bangkit ya. Itu aja. Oke, mungkin ini dulu berhal launch dan semoga bermanfaat. Salam cuan.